Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz dengan NPM 1817040410046. Sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul pengaruh penambahan massa magnesium oksida (MgO), suhu dan waktu tahan terhadap karakteristik keramik karbonhidrat Mg2Al4 Fe5O18 dari abu dasar batu bara, limbah kaleng aluminium, dan air bitumen. Untuk tujuan penelitian, yaitu yang pertama, menganalisa karakteristik kimia bahan baku pembuatan keramik karbonhidrat dari abu dasar batu bara, limbah kaleng aluminium, dan air bitumen. Yang kedua yaitu menganalisa karakteristik fisik dan kimia keramik karbonhidrat yang dihasilkan dengan pengaruh komposisi bahan baku, suhu, dan waktu tahan. Yang ketiga, menganalisa kualitas karbonhidrat yang dihasilkan dengan pengaruh komposisi bahan baku, suhu, dan waktu tahan dengan membandingkan dengan keramik bahan dasar pabrik. Untuk tujuan yang pertama yaitu dihasilkan hasil XRF silika, yaitu bahan baku dari abu dasar batu bara, diperoleh SiO2 sebesar 43,51%. Hasil tersebut masih sangat jauh dari hasil bahan pabrik, yaitu sebesar 95,81%. Hal ini dikarenakan pada saat penelitian kurangnya pengetahuan dari peneliti dan juga prosedur penelitian yang digunakan. Selanjutnya yaitu hasil XRF alumina atau Al2O3 dari limbah kaleng aluminium. Dari hasil XRF tersebut diperoleh Al2O3 atau alumina sebesar 31,01%. Sedangkan hasil XRF dari bahan pabrik yaitu sebesar 98,63. Hal ini sama terjadi akibat penggunaan bahan baku dan juga pada saat prosedur percobaan yang dilakukan. Selanjutnya, hasil XRF magnesium oksida atau MgO dari air bitumen. Hasil ini kita gunakan dari penelitian sebelumnya, yaitu oleh Sanjaya pada tahun 2022. Berdasarkan hasil XRF diperoleh MgO atau magnesium oksida sebesar 14,51%. Oke, selanjutnya hasil dari pembuatan keramik karbonhidrat berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat untuk komposisi penambahan massa MgO yaitu dilakukan pada sampel 1, 2, dan 3. Untuk variasi suhu dilakukan pada sampel 4, 5, dan 6, dan variasi waktu tahan dilakukan pada sampel 7, 8, dan 9. Untuk penambahan massa MgO ini digunakan yaitu 0%, 10%, dan 15% dari massa karbonhidrat. Untuk komposisinya dapat dilihat pada tabel, dan untuk variasi suhu yaitu digunakan suhu 800, 900, dan 110. Untuk variasi waktu tahan digunakan waktu tahan dengan variasi 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Dan untuk sampel 10 yaitu sampel yang menggunakan bahan baku dari pabrik. Oke, next. Untuk hasil XRF dari keramik karbonhidrat yang dibuat yaitu dapat dilihat pada tabel berdasarkan hasil XRF dan berdasarkan tabel yang ditampilkan. Hasil dari komposisi kimia dari SiO, Al2O3, dan MgO masih belum mencapai persentase yang diinginkan, yaitu persentase SiO sebesar 51%, Al2O3 sebesar 35%, dan MgO sebesar 14%. Dari hasil XRF tersebut masih belum mencapai itu komposisi yang ideal. Oke, next. Untuk hasil analisa XR di keramik karbonhidrat dapat dilihat pada gambar atau pada grafik yang ditampilkan. Di sini kami mengadakan pengujian XRD yaitu pada sampel 8 dan sampel 10. Untuk sampel 8 yaitu sampel optimum dari pembuatan keramik karbonhidrat dari bahan sintesis, yaitu nilai yang paling optimum. Dan sampel 10 yaitu
untuk perbandingan menggunakan bahan baku pabrik. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa sampel 8 terbentuk 3 fase, yaitu fase spinel, albit, dan corundum. Untuk sampel 10 terbentuk 2 fase, yaitu pirox dan forsterit. Selanjutnya, sampel keramik belum terbentuk fase kordierit. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama tingkat kemurnian dari bahan baku sampel yang rendah, sehingga membutuhkan suhu sintering yang lebih tinggi untuk memunculkan fase kordierit. Menurut penelitian Piring dan kawan-kawan pada tahun 2009, bahwa pembentukan fase kordierit diikuti dengan fase spinel terjadi pada suhu sintering 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Pada penelitian kali ini, batas suhu yaitu 1100 derajat Celcius. Oke, selanjutnya hasil uji fisik densitas keramik kordierit dapat dilihat pada grafik. Pada variasi penambahan NGO diperoleh nilai densitas tertinggi sebesar 1,13 gram per cm kubik, yaitu pada sampel 2. Selanjutnya, komposisi sampel 2 dipakai untuk melakukan variasi suhu dan waktu tahan. Pada variasi suhu diperoleh nilai densitas sebesar 1,02 gram per cm kubik dengan suhu 1100 derajat Celcius. Pada variasi waktu tahan memiliki nilai densitas tertinggi yaitu 1,33 gram cm kubik pada waktu tahan 3 jam. Jadi menurut Harper pada tahun 2001, nilai densitas keramik kordierit sebesar 2,3 sampai 2,5 gram per cm kubik. Nilai densitas tertinggi dari 9 sampel yang dibuat dari bahan sintesis yaitu sampel 8 sebesar 1,33 gram per cm kubik. Jadi untuk analisa XRD, SEM, dan kuat tekan itu didasari oleh nilai densitas tertinggi yang diambil dari sejumlah sampel yang dibuat dari bahan sintesis. Selanjutnya hasil uji fisik porositas keramik kordierit. Untuk yang pertama yaitu pada variasi penambahan NGO diperoleh nilai porositas terendah sebesar 22,35% pada sampel 2. Selanjutnya komposisi sampel 2 dipakai untuk melakukan variasi suhu dan waktu tahan. Untuk poin yang kedua yaitu pada variasi suhu diperoleh nilai porositas sebesar 57,44% dengan suhu 1100 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu pada variasi waktu tahan memiliki nilai porositas terendah yaitu 49,65% pada waktu tahan 3 jam. Selanjutnya hasil uji fisik absorpsi keramik kordierit. Yang pertama, variasi penambahan NGO diperoleh nilai absorpsi terendah sebesar 15,86 pada sampel 2. Dan juga komposisi sampel 2 dipakai untuk melakukan variasi suhu dan waktu tahan. Yang kedua yaitu pada variasi suhu diperoleh nilai porositas sebesar 56,57% dengan suhu 1100 derajat Celcius. Pada variasi waktu tahan memiliki nilai porositas terendah yaitu 37,37% pada waktu tahan 3 jam. Selanjutnya, hasil uji mekanik kuat tekan keramik kordierit. Dilakukan dua uji pada dua sampel yaitu sampel 8 dan sampel 10. Untuk keterangannya sampel 8 ini merupakan sampel optimum, sampel 10 yaitu sampel bahan pabrik. Untuk daya tekan yang diberikan pada sampel 8 yaitu sebesar 1162,34 Newton. Untuk kuat tekan yang dihasilkan yaitu sebesar 2,37 megapascal. Untuk sampel 10 yaitu dilakukan gaya tekan sebesar 2275,96 Newton dan kuat tekan yang dihasilkan yaitu sebesar 4,64 megapascal. Dari hasil kuat tekan sampel dapat dilihat bahwa sampel optimum masih kurang baik dibandingkan dengan sampel bahan pabrik. Oke, selanjutnya analisa SEM EDS keramik kordierit. Dapat dilihat pada sampel 8 yaitu morfologi permukaan keramik terlihat berbentuk gumpalan yang besar, padat dan menyatu dengan luas permukaan yang besar. Untuk pada sampel 10 yaitu morfologi permukaan keramik terdiri dari butiran-butiran kecil yang membentuk gumpalan yang besar dengan luas permukaan yang besar. Oke, next. Di sini unsur partikel penyusun sampel keramik hasil SEM EDS dapat dilihat, yaitu untuk warna merah merupakan unsur oksigen, warna hijau merupakan unsur sodium atau natrium, selanjutnya warna biru merupakan unsur magnesium, warna virus merupakan unsur aluminium,
warna ungu merupakan unsur silikon, warna kuning merupakan unsur kalsium, warna jingga merupakan unsur karbon, dan warna toska merupakan unsur iron atau ferrum, dan warna magenta merupakan unsur potasium. Berikut hasil komposisi unsur keramik berdasarkan hasil uji EDS. Untuk sampel 8 diperoleh nilai tertinggi yaitu oleh oksigen besar 58,65% massa dan persenan atom sebesar 62,5%. Sedangkan sampel 10 massa oksigen 48,02 dengan atomnya sebesar 59,45%. Aluminium sebesar 18,27 dan pada sampel 10 18,55. Hasil uji EDS dapat dilihat bahwasanya masih terdapat unsur pengotor yaitu seperti sodium, kalsium, karbon, iron, dan potasium. Berikut grafik yang dihasilkan hasil karakteristik menggunakan EDS. Baik, untuk kesimpulan, yang pertama yaitu hasil ekstraksi silika dari abu dasar batu bara diperoleh nilai sebesar 43,51%, alumina dari limbah aluminium sebesar 31,01%, dan magnesium oksida dari air bitter sebesar 56,69%. Hasil tersebut merupakan nilai terbaik dari penelitian ini. Yang kedua yaitu karakteristik fisik keramik dari variasi penamaan Angelo dengan densitas, porositas, dan absorpsi peroleh hasil terbaik dari kedua yaitu densitas sebesar 1,13 gram per centimeter kubik, porositas sebesar 22,35% dan absorpsi sebesar 19,86%. Untuk variasi suhu diperoleh hasil terbaik dari sampel 6 yaitu densitas sebesar 1,03 gram per centimeter kubik, porositas sebesar 57,44% dan absorpsi sebesar 56,57%. Variasi waktu tahan diperoleh hasil terbaik dari sampel 2 yaitu densitas sebesar 1,1 gram centimeter kubik dan porositas sebesar 56,30% dan absorpsi sebesar 51,33%. Hasil SRF dari keramik tidak ada yang mencapai komposisi kardiaris. Fase yang diperoleh dari sampel optimum yaitu spinel, corundum, dan algi. Yang ketiga itu kualitas dari sampel optimum masih di bawah sampel bahan pabrik yaitu densitas sebesar 1,422 gram centimeter kubik, porositas sebesar 45,66%, absorpsi sebesar 32,11% dan kuat tekan sebesar 2,37 MPa. Baik, untuk saran penelitian selanjutnya yaitu agar menggunakan kualitas bahan dengan spek kemudian bahan yang lebih tinggi dengan perbandingan bahan yang tepat dan menggunakan suhu sinteri 1200 sampai 1400 derajat Celcius yang mendapatkan satu kualitas. Adapun daftar pusaka yang digunakan pada cerita ini dapat dilihat pada layar. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.